Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjut lagi ya, belajar lagi, mengistiqomahi, belajar filsafat setiap malam Kamis. Ya meskipun memang malam hari ini agak berat tantangannya, ya ndak apa-apa. Meskipun sambil ngaji, sambil membayangkan itu Jerman sama Jepang berapa ya skornya. Ya ndak apa-apa lah. Nggak usah khawatir, Jepang menang kalau di kartunnya Tsubasa. Karena lebih jago ya. Baik, ya seperti sering saya bilang, ilmu itu rezeki. Kalau ada teman-teman, Pak saya sepak bola saja Pak, kalau ngaji besok-besok rekamannya juga bisa, ya enggak apa-apa, itu cerdas. Nanti ada yang lebih cerdas lagi, ya saya ngaji Pak, sepak bola juga ada rekamannya misalnya. Ya cerdas juga. Tidak ada yang tidak cerdas, yang penting setiap orang punya strateginya sendiri untuk menjalankan hidup versi yang terbaik. Baik, bismillah, kita lanjut ya. Kita masih ada di barat, yaitu filosof Hans Jonas, masih di tema filsafat moral atau etika. Sebelum ke sini ya, saya ingin jawab, ada yang bertanya pada saya, Pak, apa sih gunanya belajar terlalu banyak itu? Belajar ya barat lah, belajar ya timur lah, belajar ya Jawa lah, belajar ya Islam ya. Kayak yang kita lakukan selama ini dalam kajian filsafat. Jadi yang pertama begini loh, karena ini pertanyaan ini diajukan karena bagi dia ngaji itu ya Al-Quran. Masa ada sih ngaji itu filsafat? Ya, dia lupa bahwa istilah ngaji itu bukan bahasa Arab itu. Ngaji itu bahasa Jawa. Saya cenderung setuju bahwa ngaji itu dari kata dasar aji. Aji itu kemuliaan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi ngaji itu berarti proses menuju kemuliaan. Tentu saja dengan ilmu. Nah, bahkan kalau dalam Islam yang dikaji itu, yang dalam Islam disebut ayat-ayat Allah, itu ya tidak hanya Al-Quran yang tertulis itu. Jadi kalau teman-teman jeli membaca Al-Quran, itu ada 4 ayat yang bisa kita baca, tidak hanya Al-Quran. Memang yang pertama ayat-ayat kitabiah. Ayat-ayat kitabiah ini ya Al-Quran. Ini pasti. Tapi ada yang kedua. Yang kedua ini ayat-ayat kauniyah. Kalau ini tentang alam semesta, teman-teman yang belajar sains, tidak usah minder. Itu juga bagian dari ayat-ayat yang perlu kita baca untuk memahami tanda-tanda hadirnya Allah. Ini yang kedua, ini sering disebut. Kadang orang menyebutnya ayat kauniyah, ini ayat-ayat
ilmiah, ayat-ayat saintifik membaca alam secara ilmiah. Ada lagi yang ketiga, yaitu ayat-ayat nafsiyah, membaca diri kita. Kalau bunyinya kan wafi anfusikum afala tubsirun, dan tentang dirimu apa kamu tidak memahami juga. Jadi dalam diri kita itu banyak misteri-misteri yang merupakan ayat-ayat Allah. Maka belajar tentang manusia itu ya hakikatnya membaca ayat-ayat Allah juga. Ada lagi, satu lagi yang keempat ayat-ayat Allah itu, yaitu ayat-ayat tarikhiyah. Tarikhiyah itu ayat-ayat sejarah, peristiwa-peristiwa. Yang di situ kita belajar banyak, biar tidak mengulang peristiwa-peristiwa yang negatif, yang buruk. Makanya bahkan dalam Al-Quran pun banyak diceritakan tentang umat-umat terdahulu. Cuma kan kalau sejarah dalam kitabiah itu kan mungkin terbatas informasinya, karena mungkin cerita umat-umat terdahulu sejak dari zaman Rasulullah. Nah, umat-umat yang sekarang ini kan juga punya banyak juga umat-umat terdahulunya. Jadi kita belajar sejarah mungkin sejak zaman pra sejarah sampai era sejarah sampai hari ini. Nah, ini juga ayat-ayat tarikhiyah itu bagian dari ayat-ayatnya Allah. Jadi membaca Al-Quran, mengkaji kitab Al-Quran, mengkaji alam semesta, mengkaji diri kita sendiri, mengkaji sejarah, tarikh, itu semuanya satu paket, bagian dari ngaji. Cuma seperti bahasanya Al-Quran. Al-Quran kan pakai diksi fa'tabiru ya ulil absor. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran, wahai ulil absor. Ulil absor itu orang yang basirohnya hidup. Jadi yang bisa mengambil iktibar, yang bisa mengambil pelajaran, itu orang yang basirohnya hidup. Basirohnya hidup itu ya hatinya mampu menangkap kebenaran. Kemudian dia mengambil iktibar. Mengambil iktibar itu dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi mengambil iktibar itu tidak sekedar menghafalkan, mengerti, tapi dia dijadikan titik pijak memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, ini loh luasnya yang namanya ngaji itu. Makanya tema kita beragam sekali, macam-macam. Tidak hanya ayat-ayat kitabiah, tapi kadang-kadang ya ayat kauniyah, kadang ayat nafsiyah, membaca manusia, kadang juga ayat tarikhiyah. Baik, itu jawaban seriusnya. Jawaban santainya, ya memang ngaji ini saya bisanya hanya itu-itu saja. Jadi ya semampu saya, sebagaimana rumus ngaji ini ya. Pokoknya temanya apa sekalian ikut saja ya. Mungkin ada yang pesen tema lama tidak dipenuhi, ya kemungkinan memang saya belum menguasai, kan begitu saja. Kapan-kapan kalau sudah belajar kita pakai jadi materi belajar bareng-bareng. Baik, ya bulan ini kebetulan di barat, ya hikmahnya Allah itu kan di mana-mana. Termasuk di barat. Jangan dikira orang barat itu peradabannya peradaban jahiliyah saja, materialis saja, peradaban sekuler saja, peradaban anti agama, peradaban anti moral dan lain sebagainya. Tema-tema yang kita angkat bulan ini kan menunjukkan betapa mereka itu juga sangat concern dengan moralitas, dengan tata hidup yang baik, meskipun jalan yang ditempuh mungkin berbeda.
Oke, bismillah kita mulai. Pengantarnya agak panjang malam hari ini. Biar kalian lupa dengan sepak bola, kita awali ya. Ini menarik, malam hari ini kita akan belajar. Ini sebenarnya melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar etika tanggung jawab. Nah, etika tanggung jawab ini nanti dikritik tapi sekaligus dikembangkan oleh Hans Jonas dengan konsepnya etika masa depan. Oke, bismillah, seperti apa isinya kita baca pelan-pelan. Nah, kegelisahannya Hans Jonas, saya belum perkenalkan beliau ya. Beliau ini filosof Jerman, kelahiran 1903, meninggal 1993. Kemudian beliau ini ya kuliah di beberapa universitas di Jerman. Beliau disertasinya yang bimbing Heidegger, meskipun nanti beliau tidak sepakat dengan Heidegger. Beliau berbalik, tidak setuju, agak tidak suka dengan Heidegger karena seperti filosof sebelumnya, Heidegger pro-Nazi. Jadi disertasi ini bimbingannya Heidegger, tapi dia sahabatan kental dengan Hannah Arendt. Bahkan nanti ada film biografis dokumenter tentang Hannah Arendt, beliau banyak tampil di situ filmnya, silahkan dicari kalau tertarik. Baik, ya hidup beliau sama seperti orang pada zaman itu, seperti saya ceritakan filosof-filosof sebelumnya, ya ini era-era yang mengalami perang. Beliau juga sempat ikut pasukan perang di Perang Dunia Kedua, meskipun nanti ada banyak hal yang tidak dia setujui, termasuk sampai nanti merumuskan etika masa depan ini. Manusia itu kok ya menuruti egonya, ingin seneng, ingin sukses hari ini saja, tidak mikir ke depannya bagaimana. Intinya itu sebenarnya. Baik, beliau disertasinya tentang gnostisisme. Gnostisisme itu tema-tema dekat dengan mistisisme. Jadi gnostik itu pengetahuan makrifat ala dunia. Bisa dibayangkan ya tentang gnostik, tapi yang bimbing Heidegger. Oh, itu keren temanya. Cuma kapan-kapan kita angkat itu ya, kalau kamu sudah siap. Saya tidak jamin itu. Baik, bismillah, saya awali. Sudah kenal ya sedikit tentang beliau. Kita awali dari kegelisahannya Hans Jonas ini. Dia melihat ada bahaya besar yang banyak diabaikan orang yang bisa lahir dari teknologi. Dia melihat ada situasi apokaliptik. Situasi apokaliptik itu orang menyebutnya kan kiamat. Kita ini pelan-pelan menuju kiamat, kehancuran. Bukan karena memang waktunya kiamat, mungkin takdirnya Allah waktunya kiamat, tidak begitu. Kita sendiri yang menghancurkan hidup kita. Antara lain apa? Lewat sains dan teknologi. Kata Hans Jonas, ya memang dulu manusia itu, khususnya manusia modern, mengawali membangun peradaban ini dengan titik pijak sains. Dulu ada Francis Bacon yang punya adagium terkenal sekali, knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Siapa yang punya pengetahuan, dialah yang kuat, dialah yang menang. Mungkin adagium ini sekarang mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi. Kalau sekedar pengetahuan, setiap orang bisa tahu apa saja hari ini dengan Google-nya, dengan gadgetnya, dengan medsosnya.
Tapi zaman itu knowledge is power ini jadi pijakan orang untuk mengembangkan sains dan teknologi. Manusia tertantang untuk menguasai sebanyak mungkin pengetahuan, kemudian memanfaatkan pengetahuan itu untuk kehidupannya. Sampai di titik ini bagus. Tapi selanjutnya, semakin manusia mengembangkan teknologinya, dia semakin tidak mampu menguasai teknologi yang dia ciptakan. Akhirnya situasinya dibalik. Sekarang kita yang disetir oleh teknologi. Ini istilahnya Hans Jonas, ini kayak senjata makan tuan. Kita itu merancang teknologi untuk memudahkan kita. Jadi alat untuk tujuan kita biar lebih efektif, lebih cepat. Tapi kita tidak sadar kemudian teknologi yang kita ciptakan ini ngatur kita. Jadi dalam banyak hal. Ya, teman-teman bisa ngecek ya kayak HP kita, gadget kita, mekanisme apa saja, ketergantungan kita di banyak teknologi. Kita rasanya tidak bisa hidup tanpa itu, apalagi generasi Z hari ini. Generasi Z hari ini itu ya native-nya itu memang native teknologi. Sejak lahir sudah akrab dengan teknologi. Kalau generasi saya mungkin masih mending ya. Saya 70-an itu masih ngalami tidak ada listrik. Masih ngalami saya itu kalau mandi harus nimbo dulu. Kalau nggak nimbo ya rasain sendiri, tidak mungkin dapat air untuk mandi. Kalau kalian tinggal pencet hari ini tinggal muter keran. Kalau dulu enggak. Ngalami kalau maghrib semua berlomba-lomba mempa lampu. Kalian tidak ngalami situasi begitu. Masih ngalami kalau malam banyak suara kodok, suara jangkrik, padang bulan dan lain sebagainya. Sekarang padang lampu. Jadi seandainya tiba-tiba ada tragedi sehingga tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, itu saya pernah ngalami. Mungkin lebih bisa survive. Tapi kalian yang generasi 2000 ke atas itu ya sejak lahir sudah teknologi. Kalian listrik mati 2-3 jam aja kan rasanya kiamat sudah dekat. Ini mau ngapain, ini listrik tidak ada, mau HP ya juga sinyal mati, mau itu kan kalian tersiksa sekali itu. Padahal mungkin 2-3 jam saja. Kalian tidak bisa tanpa itu. Dulu saya bayangkan ya ngantri di dokter misalnya itu bisa berjam-jam tanpa HP kuat. Sambil ngobrol dengan orang sebelah-sebelah itu. Tapi sekarang saya tidak nyamin. Kalian tidak pegang HP terus ngantri lama itu mending besok saja ngantrinya. Yang bikin kamu bertahan kan ada HP terus kamu asik dengan HP-mu ngantrinya tidak terasa. Sekarang beda sudah situasinya. Gara-gara apa? Teknologi. Kita disetir oleh teknologi. Kemarin waktu pandemi itu kuliah bisa libur kalau Zoom-nya error. Atau kamu sengaja bikin error. Kenapa? Kita dikendalikan oleh teknologi. Jadi situasi berbalik sekarang. Teknologi yang harusnya kita kendalikan berbalik jadi senjata makan tuan. Kita itu anak buahnya teknologi. Dan ini situasi apokaliptik. Ini bisa kiamat dunia manusia ini. Ya contohnya banyak. Ini contoh hari ini kan gadget. Kalau zamannya Hans Jonas ini ya banyak sudah teknologi-teknologi yang mengambil alih peran manusia. Yang manusia itu sampai tidak ada gunanya. Kayak dulu waktu kita mengkaji yang tentang cyborg Donna Haraway, itu kan manusia itu habis sudah hari ini.
Dulu manusia membangga-banggakan bahwa kita ini paling istimewa, pusatnya alam semesta. Tiba-tiba muncul teori heliosentris. Bumi ndak pusat, ya pusatnya matahari kok. Wong kita itu mengelilingi bumi kok. Wah, jatuh kebanggaan kita. Kemarin kita merasa pusat seolah-olah semua memutari kita, ternyata tidak. Kemudian kita merasa bahwa manusia itu rasional loh. Kalau istimewa sekali bisa berpikir rasional. Tiba-tiba Freud datang bilang bahwa manusia itu sebenarnya dikendalikan oleh bawah sadarnya. Nah, itu jatuh lagi kebanggaan kita kan. Kemarin membanggakan rasional, ternyata kita itu didorong saja oleh bawah sadar kita. Terus kita bangga lagi, manusia itu berkarya. Dia bekerja, menghasilkan sesuatu. Sekarang dibantah lagi. Katanya siapa? Wong yo ada pabrik yang memproduksi macam-macam sudah. Manusia tidak ngapa-ngapain, semuanya ada. Runtuh kebanggaan kita. Manusia ternyata tidak penting. Maka dibayangkan kan nanti kayak profesi-profesi banyak hilang. Tidak ada gunanya lagi. Termasuk dosen, termasuk mungkin guru, termasuk kayak saya ngomong kayak gini buat apa? Kalian nonton YouTube saja bisa. Ngapain? Itu lama-lama orang tidak merasa butuh itu. Jadi lama-lama manusianya tidak dibutuhkan. Jadi sekarang kalian kadang kalau teman datang kan malah sebel. Ngapain datang ke sini, ganggu saja. Kalian punya keasikan sendiri tanpa orang lain. Ini situasi apokaliptik. Bisa dibayangkan generasi yang akan datang seperti apa? Generasi hari ini itu mungkin karena sangat asik dengan dunianya sendirian. Sering saya bilang sosial skill-nya terancam. Kemampuan berinteraksi sesamanya terancam. Mungkin kalian tidak canggih lagi berkomunikasi dengan baik. Karena jarang bergaul. Tidak paham ini bergurau apa serius. Orang lagi gurau dia serius, marah-marah sendiri. Orang serius dia anggap bergurau, dia cuek. Kenapa? Tidak paham. Tidak ngerti. Apalagi urusan tata krama, adab, sulit sudah. Kadang-kadang mahasiswa itu, Pak, besok pagi saya bimbingan ya, saya tunggu Bapak di kantor jam 9. Oh, itu luar biasa itu. Saya dipaksa untuk ke kantor jam 9 besok. Loh, saya tidak nyalain dia. Mungkin dia anggap itu sudah sopan itu. Kenapa? Dia tidak punya social skill yang mumpuni. Karena selama ini pengalaman dia ya bergaul dengan gadgetnya. Di medsos itu kan kalian ngomong apa aja aman karena tidak kelihatan siapa kamu. Tapi begitu ketemu real, gagap kalian. Oh, itu generasi ke depan bisa situasinya seperti ini. Lama-lama bisa manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Nilai dirinya hilang. Yang saya omongkan ini sudah diramalkan oleh banyak filosof, sudah dikeluhkan oleh banyak ulama, banyak tokoh-tokoh. Tapi terus bagaimana? Nah, ini yang jarang orang mikir terus bagaimananya itu. Yang berpikir kemudian salah satunya Hans Jonas ini. Ancaman situasi apokaliptik. Ancaman situasi kiamat manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri. Mengatasinya bagaimana? Nah, itu ada kalimat dari bukunya Hans Jonas yang saya kutip. Kalau langkah pertama di tangan kita, tapi pada langkah kedua dan berikutnya, kita sudah menjadi budak, kita sudah jadi hamba. Algoritma kita itu setengahnya adalah algoritma teknologi yang kita ciptakan. Gaya hidup kita mengikuti fasilitas teknologi yang kita miliki. Nah, ini jadi itu kan teknologi kita yang menciptakan. Awalnya iya, tapi selanjutnya dia yang ngatur kita. Jadi awalnya kita pencipta, tapi selanjutnya kita adalah hamba. Kita yang diperbudak.
Jadi, baik, ngaji ini saja, coba bayangkan ya, laptopnya ndak ada sehingga ndak ada slide, ndak ada teknologi kan, terus mikrofonnya ndak ada, ini kan juga teknologi. Ngaji ini minus teknologi bubar. Kalian dengarkan saya ngomong, itu suaraku paling 3 langkah ke depan, orang keempat ndak dengar sudah. Karena saya ngomongnya kan pelan. Jadi ngaji ini akan sangat tidak efektif. Berarti apa? Menyesuaikan ngaji. Menyesuaikan dengan teknologi. Jadi pada akhirnya ya kita penciptanya dan kita hambanya. Kamu boleh setelah ini pulang terus coba hidupmu dikurangi teknologinya. Minus teknologi. Sejak jam tangan itu kan teknologi. Laptopmu teknologi, gadgetmu teknologi, sanyo di rumahmu, kulkas, dispenser apa. Coba itu minus, kalian tanpa itu semua. Jadi apa kalian? Itu saya tidak jamin kamu bisa tiap hari ngamuk-ngamuk, marah-marah mesti. Nah, jadi ternyata kita itu sudah jadi hamba. Dan diramalkan oleh Hans Jonas, kita menuju malapetaka universal apabila kita membiarkan dinamika sekarang berlangsung terus. Ini sederhananya kata Hans Jonas, kita harus tahu remnya. Iya, manusia itu pinter, bisa bikin teknologi canggih, secanggih apapun yang dia inginkan. Tapi dia harus tahu kapan direm. Kapan harus berhenti. Hari ini mungkin bahkan banyak orang yang ngapain sih repot-repot menikah. Kenapa? Ada teknologi yang bisa menggantikan fungsi-fungsi yang dikejar orang dalam pernikahan. Nah, saya kapan itu baca teknologi boneka terbaru. Nggak enak ngomongnya ya. Tapi bisa begitu. Sekarang mulai ada tren orang, alah ngapain repot-repot sama orang, sama boneka saja aman. Nggak cerewet, nggak protes macem-macem, nggak bikin susah, nggak pernah pilek harus dibawa ke dokter, terus pokoknya aman lah. Lu mikirnya jadi begitu. Ada apa? Karena ada teknologi yang ganti. Nanti anak sekolah juga begitu kan. Ngapain sih Pak capek-capek mencatat? Mbok yo pakai laptop sekarang itu kalau saya nulis di papan nih, itu apa ada mahasiswa yang ikut nulis? Tidak ada. Dia ngangkat HP-nya difoto. Jadi dosennya masih nulis di papan, dia moto. Ngapain susah-susah. Bandingkan zaman saya kuliah dulu, kamu didikte loh sama dosennya nulis di buku. Kalau ada dosen kayak gini mungkin tidak laku hari ini. Itu situasi hari ini. Kalau kita tidak ngerti kapan ngerem, ya yang canggih teknologinya, manusianya terpuruk. Jadi mungkin yang dipakai hanya 1-2 orang saja, sisanya habis. Jadi ini kalau tidak hati-hati, jadi teknologi bisa jadi simalakama. Coba kamu cek tragedi-tragedi luar biasa. Dalam sejarah itu banyak yang karena teknologi. Bom atom kah? Reaktor nuklir bocor kah? Atau apalagi pesawat WTC tabrakan itu 911 itu kan ya teknologi semua kan. Gedungnya ya teknologi, pesawatnya ya teknologi. Apa yang bukan teknologi? Jadi buatan manusia sekarang mengancam memangsa kemanusiaan kita. Inilah situasi, kata Hans Jonas, malapetaka universal. Kalau kita biarkan. Oke, kita tahu sebenarnya tapi kita pura-pura tidak tahu. Kita anggap hidup ini baik-baik saja. Dan kita sering terus kaget-kaget. Kok bisa begitu situasinya? Ya ndak aneh wong, memang arahnya ke situ sejak dulu.
Anak-anak kita itu kemarin kan kalian kaget kan anak sekolah-sekolah itu loh kok keras-keras sekarang ya. Kok sadis-sadis ya. Loh kenapa ndak begitu? Wong dia tiap hari mainnya PUBG, mainnya game fighting, mainnya ya. Kalau game RPG itu kan gitu, masuk ketemu orang dipukul-pukul sampai mati, nyari musuh lagi. Ada yang double kill, ada yang triple kill. Nah iya kan, saya membayangkan kemarin itu kan ada video anak sekolah dan nenek-nenek tiba-tiba ditendang. Jangan-jangan anak-anak mempraktekkan kayak di game. Jalan-jalan terus ada orang diserang sampai jatuh terus wah double kill terus nanti. Jangan-jangan begitu. Oke ya, kita yang membuat, kita yang kaget. Oke, harus dirumuskan mekanisme mengatasinya. Nanti Hans Jonas menawarkan etik ini. Terus, kenapa kok bukan etika tradisional? Kenapa perlu etik yang baru? Kata Hans Jonas, etika tradisional kurang mencukupi. Etika tradisional itu gayanya 3 kata Hans Jonas. Kalau tidak berdasarkan niat baik, ya berdasarkan perbuatan baik, atau berdasarkan kebahagiaan untuk manusia, sebagian besar manusia. Etik itu kan ada virtu etik, ada deontologis etik, ada utilitarian etik. Virtu etik, etika kebijaksanaan ya motif baik jadi kunci kan. Orang baik itu yang orang niatnya baik. Saya ingin melakukan kebaikan. Dan saya manusia biasa tidak menguasai hasilnya. Jadi ya sebisa saya saja. Atau prinsip baik, perbuatan baik. Jujur mesti baik, orang harus jujur. Kemudian amanah mesti baik, orang harus amanah. Dan lain sebagainya. Ini gaya prinsip. Padahal mungkin dalam kasus tertentu nanti, kalau yang begini jangan jujur dulu. Ada dampak luar biasa di depan. Nah ini orang tidak perhatian itu. Kalau prinsip itu ya pokoknya ini mesti baik. Atau kebahagiaan untuk banyak orang. Teller tidak masalah asal sebagian besar orang senang dengan teller itu. Nah ini gaya etika tradisional. Kalau tidak melihat niat baik, ya jenis perbuatannya atau efek kesenangannya saat ini. Padahal, nah di situ Hans Jonas banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan retoris. Gimana kalau ada teknologi yang membuat orang dimudahkan, tapi akhirnya dia tambah males? Kalian tambah males mikir karena ada Google. Kalian tambah males bersosialisasi karena nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok itu asik. Jadi efeknya kalian jadi orang-orang yang asosial. Atau kalian jadi ringkih. Karena tidak pernah keluar-keluar, kalian jadi ringkih. Benar di rumahmu teknologimu canggihnya luar biasa, tapi kamu kehujanan sebentar saja nanti ngreges 1 minggu. Kenapa? Kamu tidak tangguh. Teknologinya bermanfaat, tapi manusianya ambruk. Kalau zaman saya kecil dulu, ya hujan itu ya saatnya hujan-hujan. Nyari orang tua tidur apa enggak. Kalau orang tua lagi tidur terus diam-diam keluar seneng-seneng dengan air hujan. Sekarang saya ngeri itu kalau di jalan tiba-tiba hujan itu kendaraan itu enggak peduli kiri kanan pingin berteduh. Seolah-olah mau diserang apa gitu. Wong ya cuma air. Ya kan? Lah iya kan hujan itu kan air, tapi kan kalian seolah-olah ini kayak bahaya besar, kayak tsunami mau datang kayak apa. Jadi naik motor, ndak peduli kiri kanan sudah ngawali hujan itu. Jangan-jangan kita memang ringkih sekarang. Kena angin sedikit pulang kerokan.
kena apa sedikit kita ringkih. Kenapa kita selama ini hidupnya tidak tangguh? Itu tadi, banyak dimudahkan oleh teknologi. Kuliah di lantai 2, ngos-ngosannya kayak habis lari sekian kilo. Kenapa tidak pernah olahraga, Pak? Kalau sedang semangat pengen olahraga, wah, alat-alatnya dibeli semua. Ini headset untuk olahraga, Pak. Ini kaos untuk olahraga, Pak. Ini peralatannya lengkap. Yang belum olahraganya. Jadi mungkin ada yang begitu ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Ayo dipikir. Gimana dengan teknologi yang memudahkan tapi manusianya tambah ringkih. Atau obat. Sekarang banyak obat-obat luar biasa, obat tertentu. Penyakit ini sih sembuh, tapi dalam jangka panjang ada penyakit yang lebih berbahaya, yang lebih mematikan karena obat ini. Nah, itu kan teknologi juga. Atau misalnya kayak etik hak tadi. Loh, ini kan tanah-tanahku, mau tak pakai bangun apa saja terserah aku. Akhirnya dia bangun pabrik. Tapi terus pabriknya merusak ekosistem dalam jangka panjang. Ini terus gimana menyikapinya? Gimana kita senang-senang hari ini tapi generasi masa depan pontang-panting. Kita senang-senang buang sampah sembarangan tidak masalah. Nanti kalau begitu, kalau sekedar mampet tidak masalah. Tapi kemudian air tercemar, tanah tercemar, generasi yang akan datang tidak bisa sama sekali menikmati air kita, terus gimana? Nah, kita tidak pernah mikir sampai ke situ. Maka etik tradisional, kata Han Jonas, tidak cukup. Etik tradisional itu mikirnya saya baik sekarang, tapi tidak melihat efeknya nanti untuk generasi yang akan datang gimana. Nah, makanya dia mengusulkan etik yang jenisnya masa depan, yang dikenal nanti sebagai etika masa depan. Jadi ini kita kenali dulu ya jenis etik tadi biar teman-teman tidak bingung. Jadi ada etik itu namanya etika niat baik, ada etik itu namanya etika tanggung jawab. Kalau etik niat baik ya mungkin yang kita pelajari selama ini. Jadi orang itu baik ya kalau kehendaknya baik. Sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan. Nah ini namanya etika niat baik. Yang saya lakukan ini Pak, sudah cocok dengan dalilnya Pak. Sudah sesuai dengan budaya adat tradisi kita. Sudah selaras dengan nilai-nilai yang di sini dipegangi. Ini namanya etika niat baik. Jadi berangkatnya dari prinsip-prinsip. Bukan berarti keliru, tidak berarti salah. Tapi nanti dalam banyak kasus kita perlu etika tanggung jawab. Jadi etika tanggung jawab itu fokus pada efek dan tujuan yang harus kita pedulikan. Termasuk tujuan-tujuan di masa depan. Kan kita sering sebenarnya secara tidak sadar menggunakan etika tanggung jawab ini. Misalnya ya, kalau saya kecil dulu, kalau saya minta apa-apa sama ibu saya di warung, mau dibeliin itu, terus ibu bilang, tidak punya uang. Atau kadang-kadang itu tidak dijual. Ya kan? Itu kan bohong sebenarnya. Tapi ini kan jawaban memikirkan efek jangka panjang, karena kalau ditolak mentah-mentah itu kan sederhananya aku tidak mau membelikanmu itu. Jujurnya kan itu sebenarnya. Uang ada lah, itu jelas dijual. Tapi ngapain aku beliin kamu ini? Kan itu kasarnya begitu. Tapi kalau sangat jujur ngomong begitu, bisa patah hatinya anak. Wah ternyata ibu tidak peduli lagi padaku. Itu kalau anak kecil bisa patah hati beneran. Maka pakai kalimat retorika, tidak usah beli itu tidak dijual kok. Coba tanya penjualnya. Gitu. Kalau penjualnya paham, ya udah iya, tidak dijual, mesti gitu.
Kecuali penjualnya trik. Oh dijual kok itu katanya siapa? Ngono ya. Kasihan orang tuanya sudah. Ini sebenarnya jenis etika masa depan, berpikir ke depan. Jadi ada hal kecil yang ini tidak terlalu penting demi yang lebih penting, maka yang kecil ini dikorbankan. Ini namanya etika tanggung jawab. Nah, termasuk kesenangan kita hari ini, tidak masalah, tidak kita nikmati sepenuhnya karena mikir yang di depan. Yo, seperti bapak kalau pas lagi ada acara kenduri atau apa, kan sama bapak nasinya tidak dimakan di tempat. Padahal bisa itu dimakan di tempat, tapi dibawa pulang. Itu kan mikir generasi mudanya, mikir generasi selanjutnya, mikir anak-anaknya biar makan enak. Aku tidak makan enak tidak apa-apa, meskipun aku yang capek, aku yang baca tahlil, aku yang tidak apa-apa lah. Yang penting dapat anaknya dapat hasil kenduri tadi. Ini namanya tanggung jawab. Jadi hari ini menghadapi situasi yang tadi apokaliptik tadi, perlu orang yang siap bertanggung jawab. Meskipun mungkin dia agak pahit, dia agak sulit sekarang, dia agak tidak nyaman sekarang, tidak apa-apalah. Yang penting anak cucu besok ini terjamin hidupnya. Ini namanya etika tanggung jawab. Itu loh. Nah kan sekarang banyak kan orang misalnya posting apa itu yang merusak. Dia tidak mikir, mungkin hari ini orang paham konteksnya. Tapi ke depan kalau ini terus-terusan berkembang, ya anak-anak kita yang akan menikmati panennya. Panen rusaknya. Oke, jadi inilah dua jenis etik. Yang satu lurus seperti yang kita pahami selama ini, yang itu namanya etika niat baik. Ini gaya banyak etika tradisional selama ini. Yang kedua, etika tanggung jawab. Yang ini tidak mikir bahwa aku saja yang harus selamat, aku saja yang harus jadi orang baik, aku saja yang harus jadi hidup nyaman dan senang, tapi juga mikir ke depan. Ikut bertanggung jawab terhadap anak cucu, terhadap generasi yang akan datang. Ini namanya etika tanggung jawab. Baik, ini teori ini sebenarnya dari Max Weber. Ada etika baik, ada etika tanggung jawab. Nah, terus ada dua prinsip yang dipakai itu. Warnanya kontrasnya jelek. Semoga teman-teman bisa baca. Dua prinsip yang dipakai oleh Hans Jonas untuk menjelaskan nanti teori etiknya. Yang pertama prinsipnya apa? Manusia itu tidak berhak untuk menghancurkan dirinya, membunuh dirinya. Prinsip kedua, umat manusia itu wajib ada. Nanti ada penjelasannya. Jadi manusia itu harus ada, dia tidak boleh melakukan apapun yang konotasinya adalah membunuh diri, menghancurkan diri. Tidak boleh kita, alah biar saja Pak, biar rusak-rusak sekalian manusia itu, biar hancur sekalian manusia itu, tidak boleh. Karena manusia itu nanti jadi kuncinya di alam semesta ini. Jadi prinsip dasarnya manusia tidak boleh menghancurkan dirinya, dia harus tetap ada. Karena perannya manusia dalam hidup ini vital. Maka hindarilah diksi-diksi pikiran-pikiran yang mengarah pada penghancuran secara sengaja. Biar sajalah Pak, hancur. Wong Yos Indonesia sudah kayak gini, biar hancur sekalian, total habis sekalian. Ngapain sih dipertahan-tahankan? Nah, jangan sampai begitu. Kita itu sudah rusak Pak, sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Ditunggu saja sampai benar-benar hancur. Tidak lama kok itu, tidak usah capek-capek diurusi. Misalnya.
Kan banyak kemarin-kemarin ini diksi-diksi semacam ini. Jadi pandangan-pandangan putus asa. Enggak, kata Han Jonas, enggak boleh. Sesuram apapun situasi kita, enggak boleh kita secara sengaja menghancurkan diri. Karena manusia itu penting. Manusia itu vital perannya di muka bumi ini. Ini kalau ini kan agama juga sudah menegaskan kan bahwa manusia itu makhluk pilihannya Allah yang diamanati untuk menjadi khalifahnya. Jadi tidak boleh secara sengaja dia menghancurkan dirinya. Wong bunuh diri sendirian saja tidak boleh, apalagi bareng-bareng menghancurkan peradaban. Bahwa setelah berusaha mati-matian kok tetap hancur, tetap kiamatnya datang, ya wallahu a'lam. Tapi tidak boleh secara sengaja kita hancurkan sendiri. Oke, selalu kita harus berpikir perbaikannya. Nah, ini dua prinsip yang dipegangi oleh Han Jonas. Saya lanjut. Nah, terus ini pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kehidupan ini harus dipertahankan? Mbok yo biar saja hancur, Pak. Biar saja alam semesta ini rusak. Kata Han Jonas, apa yang ada sebaiknya tetap ada. Dia punya asumsi begini, hidup ini, setiap entitas kehidupan, dia punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang rusak, tidak seimbang, ya nanti semuanya terpengaruh. Kalau manusia egois misalnya, Allah yang kotorkan sungainya, yang rusakkan sungainya. Ya rasakan sendiri nanti kehidupanmu sendiri sebagai manusia juga ikut kacau seiring dengan kacaunya sungai. Seiring dengan rusaknya lingkungan di sekelilingmu, ya kamu juga akan ikut rusak. Maka yang selama ini ada dalam hidup ini pertahankan tetap ada. Masing-masing ada perannya sendiri. Jadi kehidupan itu ada, kehidupan itu punya fungsinya masing-masing dan dia bergerak terus. Manusia, ini sebagai yang paling istimewa, dia yang punya kuasa dan punya kesadaran untuk biar yang ada tetap ada. Jadi tidak ada yang punya kesadaran seperti manusia. Makanya kita diminta, ayo alam semesta ini kita lestarikan. Dan ini tanggung jawab kita. Jadi yang ada sebaiknya tetap ada. Ini prinsip yang dipakai oleh Han Jonas. Ya kalau dalam agama kan Allah itu menciptakan apapun tidak pernah iseng. Tidak pernah Allah itu, saya coba tak menciptakan binatang yang besar kayak gajah. Oh kayak gini kalau besar. Saya coba kalau kecil, kayak gini nyamuk. Tidak mungkin iseng begitu Allah. Semuanya pasti ada maksud, ada peran, ada tujuannya. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebut innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Allah tidak malu kok kalau mengambil ibrah, menunjukkan pelajaran dari seekor nyamuk saja bahkan. Nyamuk itu juga ada perannya. Meskipun bagimu itu kan peran pengganggu saja. Tapi ada banyak yang bisa dimainkan oleh nyamuk. Sekedar cicak di dinding itu kan bagi kamu itu gunanya apa tuh? Ya ada cicak itu. Nambah indah juga ndak misalnya. Loh tapi kalau ndak ada cicak nanti bangsa yang merayap-rayap, yang terbang kecil-kecil itu ndak ada yang makan. Loh kalau nyamuk Pak, ya kalau ndak ada nyamuk ya gimana kamu bisa bangun kalau tidur kamu sulit dibangunin. Kalau ndak ada nyamuk. Ya banyak kalau kamu teliti nanti fungsinya ya. Tapi sederhananya kan itu. Oke, mbok sekedar tikus yang tiap hari kamu kejar-kejar di kamar kos-kosanmu di belakang lemarimu, itu ya pasti ada perannya sendiri.
yang sudah ada sebaiknya tetap ada. Kalau ada yang punah, rusak, hancur, pasti ekosistem di situ tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang, rasakan sendiri akibatnya. Maka perlu kita lestarikan ke depannya. Zaman saya mahasiswa dulu pernah baca, saya lupa, mungkin koran ya, ada di koran Kompas atau apa itu, prediksi manusia masa depan. Di masa depan itu karena makanan-makanan sudah mulai menipis, orang itu tidak perlu lagi makan yang satu piring banyak, cukup diekstrak di satu pil, satu kayak tablet itu saja untuk makannya. Jadi tiap hari ya makan pil itu. Jadi nanti gambarannya manusia masa depan itu mulutnya agak menonjol ke depan. Karena tiap hari makan pil. Jadi kemudian perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil karena kurang gerak. Apa-apa sudah difasilitasi oleh teknologi. Sekarang itu kan orang di mana-mana nyari mudahnya kan. Di bandara itu yo saatnya kita jalan yo ada lantai yang bisa jalan sendiri. Kadang-kadang itu pun ada orang yang males di lantai itu terus bawa skateboard sendiri. Loh, pokoknya males. Kita hari ini banyak yang males gerak. Akhirnya tangan dan kakinya kecil. Tapi mulutnya ini. Terus matanya melotot. Kenapa? Nah, sekarang ketahuan kenapa matanya melotot. Sehari-hari anggota tubuhmu sebenarnya yang paling aktif kan mata. Kamu tiap hari lihat gadget, lihat laptop, lihat. Jadi matanya melotot besar, mulutnya maju, perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil. Manusia masa depan, persis alien. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Pasti karena ketidakseimbangan yang kita ciptakan sendiri. Jadi sekarang penyakit itu kan banyak yang berhubungan dengan makan enak dan kurang gerak. Gaya hidup. Nanti anak-anak kita juga ya pola hidupnya tidak jauh-jauh dari situ. Maka apa yang ada, yuk dijaga biar tetap ada. Pasti ada fungsi, ada perannya semua. Allah tidak pernah menciptakan apapun yang sia-sia di sekeliling kita. Mungkin sekedar rumput, sekedar tanaman, sekedar semut itu kan menjengkelkan. Tapi coba kamu kaji, jangan-jangan ada perannya yang kamu belum tahu. Ada keseimbangan yang diciptakan oleh hadirnya semut. Pak ya, ini prinsip pertama. Kenapa kok kehidupan ini harus kita lestarikan? Yang kedua, kok yo manusia yang diberi tanggung jawab itu? Mbok yo yang lain. Kata Hans Jonas, manusialah satu-satunya makhluk yang sadar tentang ini semua. Di situasi yang bahaya, yang terancam itu ya yang bisa menyadari manusia. Kalau binatang, apalagi tumbuhan, pasti tidak. Tidak mungkin menyadari loh. Kalau sadar saja tidak, apalagi dikasih tugas. Mosok kamu mau ngasih tugas, wahai ikanku di akuarium, kamu jagalah ekosistemmu, jangan sampai kamu, ya tidak bisa. Manusia yang punya kesadaran. Kambingmu mau kamu kasih nasihat, kamu dipelihara ya, lingkungan sekelilingmu biar bersih, ya tidak bisa. Kamu jangan buang kotoran sembarangan ya, tidak bisa kalau binatang. Dia tidak punya kesadaran itu. Yang punya kesadaran manusia. Kata Hans Jonas, manusia itu puncaknya evolusi. Bukti paling nyata kesadarannya. Jadi kesadaran bahwa aku ini hidup, aku ini punya tanggung jawab. Jadi ini
pertanyaan mengapa manusia yang harus mempertahankan. Karena manusia puncaknya evolusi, ya dia yang paling tinggi. Ya yang lebih tinggi tanggung jawabnya paling besar. Alam itu kata Hans Jonas, dia tidak berdaya. Alam itu kita apain aja, ya dia ikut. Dia tidak bisa bales. Jadi dia hanya minta kita bertanggung jawab pada mereka. Sapi, kerbau, atau kambing, waktu kita sembelih kan dia pasrah saja. Tidak apa-apa lah, kamu manfaatkan aku, kamu sembelih. Tapi kamu hati-hati juga, pertanggungjawabkan. Jangan asal seneng-seneng saja. Nah, kenapa? Karena kalau kamu asal seneng-seneng saja, efeknya ya pada dirimu kok nanti. Wong kita makan daging kambing, makan daging sapi banyak-banyak, ya terus kita sendiri bermasalah kan? Kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain-lain. Jagalah kelestarian sekeliling, sadarilah tanggung jawab. Ini maunya Hans Jonas. Dan itu hanya manusia. Dan ini sebenarnya sangat Islami kan, dalam Al-Quran kan ada itu kan, yang menyatakan ketika Allah menawarkan amanat itu pada gunung, pada langit, tidak ada yang berani menanggung amanat mengelola bumi, mengelola alam semesta ini. Yang satu-satunya yang berani menanggung amanat ini manusia. Dan itu diketawakan kalau dalam Al-Quran kan, wa kanan nasu dzuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mungkin sederhananya ditawari tanggung jawab semacam ini kok mau saja. Ini berat loh. Nah itu mungkin sederhananya begitu. Sebenarnya ini untuk mengingatkan kita saja bahwa kita ini yang bersedia menanggung amanat, menanggung tanggung jawab atas alam semesta ini. Lah kok sekarang kelakuan kita begitu. Kita itu memang zoluman jahula. Zoluman itu berarti mudah sekali terseret perilaku zolim. Jahula tidak sekedar jahila. Jahula itu apa? Kalau bahasa Surabayanya buwodo. Tidak cuma bodoh, ada u-nya. Jadi maka ayo ya, kunci pertama amanat kemanusiaan itu ya mempertahankan kelestarian ekosistem lingkungan sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, Jonas juga membahas ini. Lah terus kenapa manusia itu harus ada? Kalau tadi kan alam harus ada. Kata Jonas, karena manusia yang punya kesadaran dan tanggung jawab, karena dia nilainya paling tinggi. Dan manusia satu-satunya makhluk yang bebas. Jadi di alam semesta ini hanya manusia yang punya status mukhayyar kalau bahasa Arabnya. Mukhayyar itu diberi daya milih. Jadi manusia itu bisa milih menghancurkan alam atau dia bisa milih melestarikan alam. Satu-satunya yang punya daya kebebasan itu manusia. Jadi kata Jonas, kenapa manusia harus ada? Manusia agen utamanya. Penanggung jawab satu-satunya kelestarian alam. Tapi manusia sekaligus jika dia punya kebebasan. Dia bisa menghancurkan, tapi dia juga melestarikan. Oleh karena itu kata Jonas, diksinya jangan anjuran. Jangan level etik, tapi level kewajiban. Wajibkanlah. Kewajiban itu kan semacam beban yang memaksa. Tapi kalau tidak begini, manusia itu nanti mencari senangnya saja. Maka etik masa depan itu dasarnya adalah kewajiban etik. Harus diwajibkan.
Jangan hanya disarankan. Jangan hanya dinasehatkan. Yang sifatnya kamu boleh atau tidak boleh. Tidak, ini wajib. Karena nasibnya alam semesta berarti di tangannya manusia. Begitu manusia abai, kiamat. Jadi jangan-jangan kiamat itu yang kemarin kita ramal, kita tunggu. Jangan-jangan ya kelakuan kita sendiri. Bayangkan mungkin negara-negara itu ada salah satu saja yang punya nuklir kok terus lepas kontrol. Selesai kita. Gitu loh. Jadi ayo manusia dengan kewajibannya. Jadi ini dasar-dasar berpikirnya Jonas sebelum merumuskan nanti etika masa depan. Kenapa kok kita harus mikir masa depan? Ya karena generasi yang akan datang menunggu pertanggungjawaban kita. Baik, nah inilah maksim utamanya. Jadi rumus dasar yang disebut orang menyebutnya ini imperatif kategoris. Imperatif itu perintah. Perintah yang kategoris itu berarti sudah bulat, tidak bersyarat lagi. Apa imperatif kategorisnya etika masa depan? Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat tindakanmu selaras dengan kelestarian kehidupan manusia yang otentik di muka bumi. Berarti apa? Apapun yang akan kita lakukan, ayo dipastikan tidak mengancam kelestarian hidupnya manusia di muka bumi ini. Meskipun itu sekedar membuang sampah di jalan. Jadi mungkin kelihatannya sepele. Alah Pak, ini plastik kecil saja saya buang di jalan, tidak masalah. Plastik kecil satu, nanti yang lain semua akhirnya numpul. Yo sampahmu satu, tapi ini stadion banyak orang. Kalau semuanya begitu ya ngumpul jadi berkarung-karung. Akhirnya yo kita punya koleksi sampah yang jumlahnya luar biasa. Jadi maka melakukan apapun jangan sampai hanya berhenti di aku seneng atau tidak seneng atau sesuai dengan prinsipku atau tidak. Coba ditambahi satu lagi pertimbangan yang saya lakukan loh, kira-kira bisa mengancam kelestarian hidup manusia dan bumi atau tidak. Tentu saja dalam jangka panjang, dalam skala yang luas. Kalau ternyata itu mengancam, ya sebaiknya dipending dulu, jangan deh. Makanya dalam Islam itu kan sering bahkan sekedar menyingkirkan batu, menyingkirkan duri di jalan itu dianggap satu kebaikan. Kenapa? Ada hubungannya dengan kelestarian hidup manusia. Bayangkan kalau ada orang tidak peduli duri, tidak peduli jalan rusak dan lain sebagainya. Itu hidup kita tambah lama, tambah rusak. Nah, jadi ayo diperhatikan. Nanti mau melakukan apa saja, ini mengancam kelestarian hidup manusia apa enggak. Saya mau bolos kuliah ini besok. Kira-kira merusak enggak ini ke depannya? Itu juga harus dipikir. Bayangkan seandainya kamu bolos dan santai saja. Besok bolos lagi, santai lagi. Lama-lama kamu terbiasa bolos. Ya kalau kamu sendirian, kalau temanmu juga begitu. Temanmu juga terbiasa bolos. Yang lain lihat, kok enak itu. Banyak bolos tapi nilainya tetap bagus. Besok aku begitu juga. Terus akhirnya banyak sekali yang bolos. Yang terjadi ya generasi kita panen generasi tukang bolos. Dan bisa dibayangkan masa depannya umat manusia. Nah itu cara mikirnya sederhananya begitu. Ya cuma contoh. Saya tahu yang malam hari ini hadir tidak ada yang suka bolos. Ya pernah bolos begitu saja.
Ya enggak apa-apa lah, sekali-sekali dipuji begitu. Oke, jadi ini ya prinsip dasar pertama. Ini prinsip pokok. Meskipun nanti ada 3 kalimat lagi yang disampaikan oleh Hans Jonas, maksudnya sama. Jadi ada lagi kalimat bertindaklah sedemikian rupa sehingga efek dari tindakanmu tidak merusak kemungkinan kehidupan di masa depan. Jangan membahayakan kondisi kelangsungan manusia yang tidak terbatas di bumi. Dan yang ketiga, sertakan dalam pilihan Anda saat ini sebagai objek kehendak Anda integritas masa depan manusia. Jadi ini maksudnya sama dengan yang inti tadi. Yang penting melakukan apapun, masukkan dalam pertimbanganmu generasi yang akan datang, kelestarian hidup manusia. Kalau saya terbiasa bolos, nanti jangan-jangan diteladani oleh anak-anakku. Kalau anak-anakku meneladani, nanti dia diteladani lagi oleh anaknya, oleh cucunya, diteladani. Turun-menurun akhirnya kita membangun generasi suka bolos. Nah ini mikirnya ke depan. Kalau saya sekarang hidup asal-asalan, suka-suka saja, tidak peduli kesehatan, nanti jangan-jangan umur-umur 30-an tahun sudah panen penyakit. Kalau saya panen penyakit, gimana generasi yang akan datang? Iya kalau cuma penyakit pilek, nanti kalau penyakit yang bisa diturunkan secara genetik gimana? Itu kalian mikirnya ke sana. Jadi jangan sekedar, saya senang-senang, ini kan tubuh-tubuh saya Pak. Badan-badan saya Pak. Mau saya pakai seperti apa kan suka-suka saya. Jangan lupa, kamu bagian dari rangkaian generasi. Jadi keburukanmu jangan dikira berhenti di kamu saja. Kejelekanmu jangan dikira hanya selesai di kamu saja. Kamu bisa dilihat orang, ditiru, bisa dilanjutkan oleh anak cucumu besok. Maka ayo mulai hati-hati sejak sekarang. Mulai hidup yang lebih bertanggung jawab. Jadi seperti saya gambarkan tadi, meskipun sekedar membuang sampah di jalan, membuang kotoran di sungai. Ayo diperhatikan untuk kelestarian masa depan. Sekedar minum kopi juga begitu dipikir membahayakan tidak untuk generasi yang akan datang misalnya. Entah dari sisi yang mana. Sekedar ngerokok misalnya. Ini membahayakan tidak untuk kelestarian hidupnya manusia. Oke. Kita coba ya kalau minum membahayakan tidak untuk masa depan. Baik, ini kalau dianalisis ya ketemu saja Pak Faiz, kalau minum tidak pernah dihabiskan. Kalau tidak habis mesti dibuang. Kira-kira kalau sisa-sisa minuman, teh apa kopi terus menerus dibuang, bahaya tidak sih buat kualitas air, kualitas tanah? Saya kemarin baru membaca di Indonesia ini sebagian besar air sudah terkontaminasi oleh kotorannya manusia. Karena banyak konstruksi bangunan yang menempatkan pembuangan dari toilet itu dekat dengan sumber airnya atau sumurnya. Sehingga kemarin saya baca begitu. Jadi mungkin kalian ya tidak sadar. Ya kalau sudah jadi kopi kan rasanya tidak jauh-jauh saja. Kalau sudah jadi teh kan dekat saja itu. Coba ya kamu, ya hati-hati. Itu yang dimaksud tanggung jawab untuk masa depan. Tidak sekedar kamu nyaman sekarang saja. Kalau sudah kualitas air, kualitas tanah tercemari, jangan lupa tanah air itu pokoknya hidup kita. Kalau sudah rusak, tidak bisa diperbarui. Baik, jadi ini dasarnya etika masa depan.
Terus, nah ada satu lagi konsep menarik dari Han Jonas apa? Dahulukan ramalan negatif. Kita selama ini kan mikir, kita mikirnya yang positif-positif saja lah Pak. Jangan yang negatif-negatif. Tapi kata Jonas sebaliknya, untuk situasi etika masa depan ini, prioritaskan kemungkinan negatif. Yo buang misalnya bekasnya kopi ke dekat sumur itu ya sebenarnya tidak terlalu ngefek sih, ya biasa saja, tidak terlalu bahaya, tapi yo ada sih bahayanya. Dahulukan yang ada bahayanya ini. Ini membuat kita lebih hati-hati. Kata Jonas, kemungkinan buruk harus diberi prioritas dibandingkan kemungkinan baik. Kita kan kadang nyinyir kalau ada hati-hati ya. Mungkin ini cuacanya sedang buruk, gelombangnya sedang tinggi. Kemungkinan 3 hari ke depan itu situasinya tidak kondusif untuk kita yang dekat-dekat pantai misalnya. Terus kita, alah kayak Allah saja, kayak ngerti-ngerti. Kan banyak orang nyinyir begitu. Loh ndak, yo itu peringatan. Biar kita lebih hati-hati, karena untuk kelestarian kita prioritaskan ramalan negatifnya. Kata Jonas, manusia itu dapat hidup tanpa keuntungan tertinggi, tapi dia tidak mungkin bisa hidup dengan keburukan tertinggi. Ya keburukan tertinggi itu ya bangsane bencana, bangsane kehancuran, kerusakan total, kita tidak sanggup. Kalau sekedar air mampet kita sanggup lah, tapi tidak ada air kita tidak sanggup. Jadi itu keburukan tertinggi. Kalau sekedar sementara puasa tidak masalah, tapi tidak makan sama sekali tidak mungkin bisa. Maka ayo kalau ada ramalan-ramalan yang buruk, bukan berarti wah itu suudzon Mbak, tidak begitu. Biar lebih hati-hati kita, biar tidak sembrono. Ya kita tidak bisa memastikan masa depan, tapi kita bisa hati-hati agar tidak fatal kerusakan yang mungkin terjadi. Alah Pak, kalau memang takdirnya Allah kiamat, ya kiamat. Ya ngapain repot-repot amat, kan banyak yang sekarang kalimatnya seperti ini. Kita lupa bahwa bumi ini diamanatkan pada kita oleh Allah. Kita khalifahnya. Maka kemungkinan negatif harus kita pegangi. Dalam rangka apa? Biar hati-hati. Misalnya teman-teman jangan banyak-banyak makan minum teh ya, nanti lambungmu bisa bermasalah loh. Itu mungkin bisa iya bisa enggak lah. Iya, cuma kamu pegangi yang kemungkinan bisa masalah ini. Jangan kemungkinan tidak masalahnya. Itu yang dimaksud prioritas kemungkinan negatif. Jadi jangan berlebihan minum tehnya atau minum kopinya. Jadi ini cara berpikir etik masa depan. Jadi, kalau bahasa hari ini, pertimbangkan pahitnya dulu. Kayak orang, kamu menikah itu ada enaknya, tapi pahitnya luar biasa. Kamu siap pahitnya? Yang ditanyakan pahitnya. Kalau pahit kamu siap enggak? Siap saya kalau pahit. Kalau pahitnya saja siap, apalagi enaknya. Kalau kamu nikah, kamu enggak bebas lagi loh. Siap Siap, enggak apa-apa. Kalau kamu nikah, kamu tidak bisa sesantai dulu lagi loh. Siap, tidak apa-apa. Nah, ini kan kemungkinan buruknya. Kalau kemungkinan baik sih santai. Orang itu menang itu semua mudah siapnya, tapi kalah jarang orang siap. Maka mungkin lebih baik kalian latihan kalah daripada latihan menang. Menang tidak perlu latihan. Sukses itu otomatis semua orang siap sukses. Tapi tidak semua orang siap gagal. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalian lomba kok terus kalah, santai saja. Saya memang latihan kok. Tidak menang juga tidak apa-apa. Ini sedang melatih mentalku. Kamu mungkin tidak siap kalah, tapi saya menang siap. Sekarang kalah saya kuat. Latihan kuat kalah itu penting.
Itu yang disebut prioritaskan yang negatif. Jadi dahulukan kemungkinan negatifnya. Kalau yang negatifnya kita siap, ya menghadapi yang lebih baik kita oke. Ayo siap-siap ya, siapa tahu nanti ada gempa misalnya. Loh, ada gempa beneran tidak masalah. Kita sudah siap. Tidak ada gempa apalagi. Kan tidak masalah juga. Tapi kalau kita tidak siap-siap, begitu ada gempa kita habis montang-manting. Ini yang dimaksud prioritaskan kemungkinan negatif demi masa depan. Tidak mesti juga kok Pak, anak cucu kita ke depan siapa ngerti mereka lebih cerdas, secara sains lebih canggih. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Tapi kan kita mempersiapkan kemungkinan buruknya. Jangan sampai mereka sengsara karena kelakuan kita. Coba bapak-bapakku dulu, simbah-simbahku dulu nggak serakah gini. Mungkin aku masih nyaman hidup di bumi ini. Sekarang nggak tersisa apa-apa. Airnya sudah kotor, kemudian udaranya sudah polusi, tidak karu-karuan misalnya. Itu kita bisa disambati oleh anak cucu kita. Ayo, ya disambati basa Jawa. Jadi, ayo ya. Kita jangan nyinyir lagi kalau ada orang suruh kita siap-siap menghadapi yang terburuk, menghadapi situasi, menyiapkan diri menghadapi yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang hidup itu perlu persiapan. Kalau persiapan untuk yang baik-baik insya Allah kita siap. Tapi untuk yang buruk-buruk kan kita perlu latihan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Kewajiban etika masa depan yang pertama adalah ketakutan. Jadi ini biasanya moral itu kan menyuruh kita berani. Ini kalau Han Jonas menyuruh kita takut. Jadi kenapa? Karena dalam ketakutan orang akan serius meresponnya. Orang akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi, kenapa sih Pak harus takut? Takut itu kan gentar terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya memang, jadi masa depan belum jelas, belum kita rasakan. Makanya tidak bisa dengan pengalaman observasi langsung. Yang bisa kita lakukan apa? Takut saja, bayangkan ya. Kayak tadi kan saya ngomong itu, bayangkan kalau di masa depan kita jadi orang yang tangannya kecil, mulutnya ke depan. Itu kan kita sebenarnya sedang membayangkan saja. Tidak apa-apa dibayangkan begitu terus tumbuh rasa takut. Ketika rasa takut ini muncul, kita akan terus mengantisipasi biar ketakutanku tidak terjadi. Kalau kamu tidak takut, mungkin kamu tidak mengantisipasinya. Takutlah. Loh ini menarik loh. Ada ayat Al-Quran. Mungkin surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 9. Kalau saya salah kalian cek nanti saya diingatkan. Yang bunyinya wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Takutlah. Jadi ini ayat yang menyuruh kita takut. Saya tidak tahu Han Jonas ini pernah ngaji apa enggak. Jadi menyuruh kita takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kita juga ayo takut. Jangan-jangan masa depan kita suram. Jangan-jangan generasi yang akan datang sulit oleh kita. Jangan-jangan ini kan menggerakkan kita rasa takut ini. Kalau kita tidak takut, tidak takut kok Pak, ya tidak ngapa-ngapain sudah. Masa depan nanti kemungkinan anak cucu kita sangat sengsara hidupnya karena kita. Biasa saja Pak, tidak takut. Masing-masing orang tanggung jawab sendiri-sendiri atas hidupnya. Ya sudah, tidak takut selesai. Maka takutlah. Kalau bahasanya Al-Quran, takutlah meninggalkan generasi yang lemah.
bukan aslinya mereka lemah, kitalah yang mengkondisikan mereka jadi lemah. Oke ya, jadi perintah pertama agar etika masa depan ini jalan, takutlah. Oke, baik, yuk ketika orang takut, baru dia bergerak untuk mengatasinya. Yang kedua, rasakanlah. Bayangkan kita ada di zaman itu, kemudian coba rasakan. Ayo, seandainya kita yang hidup kira-kira 50 tahun lagi, yang di sana sungai-sungai mampet habis, air-air coklat semua. Tidak ada orang mau bertani karena tanah sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya kita tiap hari hanya makan pil saja. Kopi juga tidak ada, tanaman kopi sudah tidak ditanam lagi. Orang hanya minum kopi ekstrak buatan, rasanya rasa kopi tapi tidak dari kopi misalnya. Enak tidak hidup kayak gitu ya? Nyaman tidak hidup kayak gitu ya? Ini namanya ikut merasakan. Jadi kemudian kan kita ngeri, wah tidak siap saya hidup kayak gitu. Takut saya hidup kayak gitu, kayak tadi. Saatnya saya, jangan sampai anak cucuku merasakan itu. Nah, ini etika masa depan. Jadi setelah kita takut, sekarang kita rasakan sendiri. Kita bayangkan sesuai kondisi saat itu. Hidup yang setiap hari terancam oleh lingkungan karena kita sendiri yang menciptakan. Bayangkan seandainya perang nuklir beneran terjadi. Yang itu radiasinya saja tidak habis sekian tahun. Betapa beratnya. Kalau gitu tidak usah nuklir-nukliran perang lah. Tidak usah tanding menggunakan senjata nuklir. Kalau tanding sepak bola saja tidak apa-apa lah. Nah, misalnya, wah betapa ngerinya situasi perang hari ini. Misalnya Rusia sama Ukraina. Mbok sudah tidak usah perang kayak gitu lagi. Sepak bola saja, diadu saja siapa yang menang. Terus dialah pemenangnya, wis lewat sepak bola. Misalnya, ayolah kita rancang gimana masa depan itu biar nyaman ditinggali anak cucu kita. Jangan sampai ketakutan kita, perasaan ngeri kita tadi benar-benar mereka alami. Jadi inilah yang didorong oleh Hans Jonas. Jadi etika masa depan itu hidup kalau kita takut dan kalau kita bisa membayangkan perasaan anak cucu kita di masa depan. Kalau kita tidak bisa dua ini biasanya sulit kita untuk keranah masa depan. Yo malam ini mungkin sadar sebentar sekilas saja, nanti pulang yo balik kaya asale. Nanti buang sampah diam-diam pagi-pagi di tempatnya. Meskipun ada tulisannya, dilarang buang sampah di sini, tidak peduli, tidak ada orang. Dilarang, zaman saya dulu di kos-kosan bahkan ada tulisan dilarang kencing di sini. Itu pun ada tulisannya, ya tiap hari ada saja orang kencing di situ. Itu manusia, dia tidak mikir ke depan, tidak mikir itu. Ya berhenti kencing di situ karena terus sama teman-teman beli bunga yang untuk ziarah itu ditaruh di situ terus dikasih lilin. Akhirnya tidak ada yang berani kencing di situ. Kalau ditakut-takuti sama setan ya baru serius. Itu mungkin yang membuat simbah-simbah kita dulu terus ini pohon ini ada penunggunya loh ya. Kita tidak berani macam-macam wis. Coba berani, alah Pak itu tahayul ditebang saja, habis pohonnya. Oke, baik. Jadi ini dua ya rumusnya etika masa depan itu, kewajiban dan perasaan. Nah, lanjut. Etika masa depan itu, kata Jonas, bukan timbal balik. Jadi tidak seperti kita berbuat baik pada orang hari ini. Karena kita ini melakukan kebaikan untuk generasi yang akan datang, yang belum ada. Jadi kalau ditanya, Pak,
ini haknya anak-anak di masa depan. Loh, ndak tahu, wong masa depan itu kan mereka belum ada. Jadi orang yang belum ada kan masih belum punya hak sebenarnya. Secara hak ya mereka belum punya. Tapi secara tanggung jawab mereka menunggu kita untuk mempedulikan mereka yang hari ini mungkin belum muncul. Hari ini generasi yang akan datang itu mungkin masih tersimpan dalam diri kalian. Ya nanti setelah nikah keluar. Jadi tidak timbal balik itu kita tidak bisa mengharapkan mereka itu merespon kebaikan kita. Mereka tidak bisa menuntut keadilan, mereka tidak bisa menuntut hak karena mereka sebenarnya belum ada. Tapi, mereka nantinya pasti ada. Kecuali kiamat. Kalau kiamat beneran tidak usah dibahas itu. Tapi situasi normal itu mereka nantinya pasti lahir, pasti ada. Nah, jadi jangan membayangkan etik masa depan itu terus saya dapat apa. Jangan ditunggu saya dapat apa. Mungkin dapat pahitnya saja, dapat capeknya saja, dapat lelahnya saja, pengorbanannya saja. Yang menikmati dapatnya anak cucu kita besok. Jadi ini catatannya. Etika masa depan itu bukan timbal balik, tapi tanggung jawab. Nah ini loh. Tanggung jawab karena terpanggil. Jadi, kenapa sih kok kita harus bertanggung jawab pada masa depan? Karena terpanggil. Terpanggil itu ya, tidak ada yang manggil, tapi terpanggil. Kayak kalian misalnya lihat saya di depan kok batuk. Terus sampean yang bawa tisu terpanggil, tak kasih tisu Pak Faiz biar batuknya bisa. Nah ini namanya terpanggil. Saya tidak minta tapi terpanggil. Ilustrasi dari Jonas kayak kita begitu lihat bayi baru lahir. Melihat bayi baru lahir itu kan kita terpanggil untuk melindungi, menolong, mendampingi sampai dia besar. Anak ini harus sampai besar jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, kalau ditanyakan begitu. Kenapa? Itu namanya keterpanggilan. Ini mirip dengan etika tanggung jawab minggu lalu. Itu kan dasarnya juga terpanggil. Begitu orang hadir di depanku, aku terpanggil untuk merespon, melayani dia. Nah, ini orangnya generasi yang akan datang. Jadi kesadaran keterpanggilan. Yo kayak zaman dulu simbah-simbah kita waktu berjuang mempertahankan negara, melawan penjajah, itu kan juga jenis keterpanggilan. Mereka tidak dapat SK atau diberi SK oleh presiden harus berjuang, tidak ada. Tidak ada surat tugasnya. Tidak ada perintah dari Pak Lurah juga, tapi terpanggil. Demi masa depan anak cucunya biar bisa merdeka. Bebas menikmati alam Indonesia yang luar biasa. Meskipun anak cucunya terus ya kurang ajar, ngerusak-ngerusak tadi. Jadi, tapi ini namanya keterpanggilan. Nah, mbok yo kalian punya keterpanggilan yang sama. Gimana caranya anak cucuku besok bisa lebih nikmat hidupnya bahkan dari aku sekarang. Masih bisa menikmati aneka ragam fasilitas ekosistem alam semesta yang luar biasa. Nah, jadi tanggung jawab itu bukan timbal balik, tidak dagang, tidak mencari untung apapun. Mungkin malah kita harus berkorban, tapi ini sejenis keterpanggilan. Jadi keterpanggilan itu jangan ditanya yang manggil siapa, tapi suara hati kita. Yang manggil kita untuk turun mengatasi ini.
Nah, inilah rumusnya etika masa depan. Dalam teori tanggung jawab ini, Hans Jonas mengkritik kemarin Levinas. Levinas sih sudah bagus. Kalau kita ketemu orang lain, kita terpanggil untuk bertanggung jawab melayani dia. Tapi Levinas melupakan orang-orang yang belum lahir, kata Jonas. Orang-orang di masa depan, anak cucu kita. Baik pada sesama hari ini bagus. Tapi sudahkah kita juga baik pada orang-orang yang belum lahir nanti? Anak cucu kita, generasi yang akan datang. Berarti apa? Ya kita siapkan mereka. Kita sediakan fasilitas untuk mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan nikmat. Tidak sekedar baik dengan orang-orang hari ini. Nanti kadang-kadang dalam rangka baik dengan sesama hari ini, kelakuan kita malah menghabiskan sumber daya. Sehingga orang-orang di masa depan tidak kebagian. Ini juga tidak etis, kata Jonas. Jadi ini bedanya tanggung jawab di Levinas dengan tanggung jawab di Jonas. Kalau di Levinas tanggung jawab itu ya baik pada sesama. Kalau di Hans Jonas tanggung jawab itu ya baik pada tidak hanya sesama tapi generasi orang-orang yang akan datang. Ini definisi tentang kebaikan yang berbeda. Nah, itu ada quotes-nya dari Jonas. Tanggung jawab itu adalah keharusan mendasar dalam peradaban modern. Dan itu harus jadi kriteria yang tidak dapat dihindari untuk mengukur dan menilai tindakan manusia. Termasuk tindakan atau kegiatan pembangunan. Jadi sekarang kriteria moral itu, kalian selama ini sudah punya banyak kriteria moral dari berbagai sumber, dari agama, dari budaya, dari masyarakat, dari kelompokmu, organisasimu. Kalau versinya Jonas, tambah satu lagi kriteria, yaitu kelestarian di masa depan. Ketika mau melakukan sesuatu, tanyakan lagi, yang saya lakukan ini mengancam kelestarian manusia dan lingkungan di masa depan atau tidak. Jadi kriteria tindakan sekarang harus tambah satu, katanya Jonas. Yaitu tadi, kepedulian pada masa depan. Ini benar sih, ini bagus sih. Tapi kalau kita melakukan ini, apa anak cucu kita tidak terancam nanti? Ini memang hak kita sih, uang-uang kita, untuk menggali sumber daya semampu kita. Tapi kalau kita boroskan sampai habis, apa kita tidak berdosa pada anak cucu kita? Nah, ini namanya kriteria pertanyaan-pertanyaan yang peduli dengan masa depan. Baik. Nah, di teorinya Jonas nanti juga ada dua jenis tanggung jawab. Ada tanggung jawab model orang tua, ada tanggung jawab model negarawan. Tanggung jawab model orang tua itu sifatnya alamiah, konkret, dekat, akrab. Kalau negarawan tidak. Negarawan itu tanggung jawabnya buatan, abstrak, tidak akrab. Ini dua jenis tanggung jawab. Jadi yang satu alami begitu saja muncul, orang tua itu kan terpanggil begitu saja. Jadi orang tua itu tidak perlu belajar gimana ya saya bisa sayang sama anak-anakku. Otomatis saja begitu punya anak langsung sayang. Kalian tidak perlu kursus parenting untuk menumbuhkan rasa sayang pada anak.
Ya kalau caranya menyayangi yang baik bisa kursus, tapi rasa sayang itu otomatis muncul, itu yang disebut alami. Kalian begitu punya anak, pasti terpanggil untuk bertanggung jawab pada anak itu. Yang normal ya, karena ada juga orang yang tidak normal. Kan ada yang tidak normal itu baru lahir terus dicekek, terus dibuang. Ada yang begitu, itu sudah tidak normal. Yang normal itu punya anak, pasti langsung punya rasa sayang pada anak. Ini ikatan alamiah. Beda dengan negarawan. Kalau negarawan itu sayangnya pada negaranya itu sifatnya abstrak. Jadi dia perlu pijakan-pijakan untuk menumbuhkan rasa sayang itu. Oh iya ya, kita itu kan hidup di negara ini, kita itu kan menikmati tanah dan airnya, kita itu kan dapat banyak fasilitas di sini, ya tentu saja kita harus ikut bertanggung jawab, wong ini rumah kita. Nah ini gaya negarawan. Kayak kalian dengan organisasi misalnya, Pak saya ikut tanggung jawab di organisasi ini Pak, saya yang mendirikan, saya yang ini buatan. Jadi perlu ada reasoningnya. Itu biasanya gaya negarawan. Tapi ada yang alami, muncul begitu saja. Oke, baik. Nah, sifatnya tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama menyeluruh, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga terarah ke masa depan. Menyeluruh itu berarti kita ini bertanggung jawab ya pada totalitas yang kita tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab pada anak itu ya keseluruhan hidupnya. Tidak kok Pak saya tanggung jawab pada anak ini kan ya urusan makan saja. Dia sudah tak kasih sangu, tak kasih makan ya sudah. Kan tidak itu saja. Juga pendidikannya, juga mentalnya, juga moralnya. Ini yang disebut menyeluruh. Jadi tanggung jawab itu menyeluruh. Yang kedua berkelanjutan. Tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya. Pak, hari ini saya libur sajalah, tidak usah sayang sama anak misalnya. Pak, bulan ini NKRI harga matinya libur ya, tidak pakai ya, tidak. Berkelanjutan, ya terus. Dalam situasi apapun kita tetap diminta tanggung jawab. Nah ini ciri kedua. Ciri ketiga terarah ke masa depan. Jadi kita itu bertanggung jawab tidak hanya hari ini, tapi bertanggung jawab agar dia lestari sampai masa depan. Dia terjamin ada terus sampai masa depan. Inilah 3 jenis sifat dan tanggung jawab dari etika masa depan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Ini menarik. Ini bagi banyak orang titik lemahnya etika masa depan. Jonas sendiri juga menyerahkan pada kita pada akhirnya. Bagaimana seandainya manusia hari ini tidak ada yang mau tanggung jawab? Kalau semua orang tidak ada yang mau berkorban untuk masa depan, apakah kita masih tetap mau demokrasi? Kalau demokrasi itu kan ya memang haknya mereka Pak, tidak mau tanggung jawab. Memang orangnya memang belum ada di masa depan. Nah, akhirnya kata Jonas apa? Kalau begitu mungkin perlu satu benevolent dictatorship. Benevolent dictatorship itu diktator yang baik hati tapi. Diktator yang baik. Diktator itu kan memaksa, tapi ini baik dia. Dipaksa ke arah kebaikan. Jadi ada kata Jonas, kalau bisa di masyarakat, kalau sulit orangnya tidak sadar semua Pak, sekedar buang sampah sembarangan saja, strategi apapun tidak mempan Pak. Barang siapa buang sampah denda 50 juta, ya tetap dibuang sampah sembarangan. Barang siapa buang sampah begini taruhannya nyawa, saya baca di mana itu, ya tetap buang sampah sembarangan. Sulit Pak ini.
menghadapinya. Ya sudah, kata Jonas, kalau di masyarakat ada satu elit khusus yang tugasnya memaksa. Jadi memaksa orang dengan aspek kelestarian ini. Jadi mungkin karena memaksa itu berarti ada hukumnya, tapi ada istilah diktatorshipnya. Diktatorship itu dia punya kuasa. Mungkin menghukum di tempat atau apa, kan istilahnya diktatorship. Jadi memaksa tapi untuk kebaikan. Nah, ini nanti ada yang mengkritik Jonas di sini. Jadi karena manusia hari ini itu kan senangnya dengan demokrasi. Haknya manusia dong. Kalau memang milikku mau apa? Kayak tadi loh. Ini tanah-tanahku, tak bangun apa kan suka-suka aku. Tak bikin apa suka-suka aku. Wong ini uang-uangku. Itu kan gayanya demokrasi. Maka kata Jonas, kalau memang sulit bikin saja pasukan khusus, pasukan elit untuk benevolent dictatorship. Yang bisa memaksa kita melakukan kebaikan. Manusia itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Kalau disuruh sadar sendiri, saya tunggu dia sadar Pak, lama. Tidak sadar-sadar, kadang-kadang sudah mengalami macam-macam, ya tetap tidak sadar. Ya pernah sadar sebentar tapi lupa lagi. Kalau sudah kena kepentingan, kena uang, kena itu biasanya lupa lagi sudah. Maka boleh ada benevolent dictatorship, kata Jonas. Meskipun nanti banyak yang mengkritik. Dan Jonas sendiri bilang, bagaimana mekanismenya, sejauh mana kekuasaannya, ya silahkan dirumuskan sendiri-sendiri. Saya tidak tahu, ya sesuai lokal tempatnya masing-masing. Tapi yang penting pesannya Jonas jelas bahwa ini penting loh. Mungkin kelihatannya idealis, tapi kalau kita tidak peduli ini, ya nanti memang apokaliptik, situasi kiamat yang akan kita hadapi, ya situasi yang kita ciptakan sendiri, kelakuan kita sendiri. Jadi termasuk efek-efek teknologi tadi. Ya kalau ada perilaku teknologi, efek dari teknologi yang merusak hidup manusia, termasuk merusak generasi yang akan datang, ya kita harus berani memaksa agar tidak ke sana. Makanya kalian jangan protes kalau situs-situs kesayanganmu diblokiri oleh Menkominfo. Sendak apa-apa lah, itu mungkin pertimbangan masa depan. Jadi ikuti rumusnya Jonas ini. Terpanggillah untuk ikut bertanggung jawab. Karena ini hubungannya dengan generasi. Baik, terakhir ini ada quote dari Jonas. Kata dia, bagi kita semua, pengetahuan bahwa kita hari ini ada, tetapi singkat saja, dalam batas waktu yang tidak bisa kita nego sesuai keinginan kita. Mungkin kesadaran ini penting, pengetahuan ini penting sebagai masukan untuk menghitung hari-hari kita dan membuatnya berarti. Mari kita ketahui, mari kita sadari, sekarang kita ada, besok kita tidak ada. Waktu kita terbatas. Eksistensi kita nanti dilanjutkan oleh generasi setelah kita. Maka kesadaran ini ayo dijadikan titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan. Apa yang berarti dan bermakna yang bisa kita jalankan. Tidak usah merasa masih muda. Oh saya masih muda Pak. Ya, itu kan pikiran kayak gitu kan orang-orang tua. Waktu kita terbatas. Waktu saya masih panjang kok Pak. Tidak ada jaminan. Banyak yang lebih muda itu yang berangkat duluan. Coba kamu hitung, ayo yang kemarin di Stadion Kanjuruhan itu. Anak-anak muda semua. Jadi jangan merasa lebih muda berangkatnya nanti-nanti. Saya sudah lebih tua.
Kalian yang masih muda tidak jaminan juga. Maka tidak usah mikir itu, sadari saja waktu kita terbatas. Tidak panjang. Kalau kita tidak segera melakukan perbaikan, ya generasi yang tadi kita keluhkan dengan berbagai problem, tidak akan bisa terkoreksi jadi lebih baik. Jadi ini PR kita semua, mumpung kita pas lagi sadar. Mungkin ya pas lagi di ruangan ini, nanti keluar tidak sadar lagi. Tapi saya wanti-wantikan itu. Makanya istilahnya Jonas, etika masa depan. Sistem moral yang mempertimbangkan masa depan. Tidak moralitas yang egois, yang mikir aku saja, diriku saja sekarang. Gimana caranya aku dekat sama Allah, gimana caranya jadi orang soleh, gimana caranya sampai aku bisa mencintai Allah, bersatu dengan Allah. Oke, alhamdulillah itu bagus, tapi jangan lupa anak cucu kita. Jangan tidak peduli sama mereka, karena mereka pun hakikatnya titipan Allah yang diamanatkan pada kita, bagian dari tanggung jawab kekhalifahan kita. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini, pesan masa depan dari Han Jonas. Minggu depan kita ngobrol saja acaranya, sebagaimana yang sudah kita janjikan ya, di minggu kelima nanti ada sedikit-sedikit tanya jawabnya. Oke, saya akhiri sekian. Semoga ada yang nyantol, ada yang masuk sedikit-sedikit materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.